Ricis selalu bertanggung jawab untuk memantau tumbuh kembang putri sematawayangnya Moana. Meski di tengah kesibukan jadwal yang membuatnya jarang menemani putrinya itu, akan tetapi Ria Ricis tak pernah kehilangan akal untuk membuat anaknya selalu betah berada di dalam rumah. Di kediaman lama hingga nanti akan pindah rumah baru, Ria Ricis telah menyiapkan satu ruangan, bahkan satu lantai khusus untuk spot permainan putri kecilnya itu. Dan secara khusus tim Insert diperlihatkan langsung bagaimana rumah Moana dengan koleksi mainannya itu. Assalamualaikum pemirsa Insert. Halo. Ini namanya siapa? Namanya Moana. Kita lagi santai-santai aja di rumah. Jadi pemirsa Insert hari ini temenin kita bermanja-manja di rumah. Mari masuk, silakan masuk. Dari ruang depan dekat pintu masuk rumah lama milik Ria Ricis sudah tersebar beberapa mainan favorit yang sering dimainkan oleh Moana ketika sedang ada di rumah. Dan kali ini bermain rumah-rumahan menjadi aktivitas yang Moana sering lakukan saat ini. Hari ini aku baru pulang live tadi di Goddess Hijab. Terus menyapa anak aku di rumah. Tadi dia juga beraktivitas sekolah di luar, les. Dan ini baru ketemu lagi. Jadi dia juga baru beli tenda baru. Dia lagi suka tenda nih pemirsa. Gimana dong? Adakah yang mau menyumbangkan tenda? Dia tadi udah 8 kali ya. Ini baru 2. Ada lagi 5-nya, 6 lagi di dalam. Ini ada tenda. Dia lagi suka banget sama tenda. Tuh dia suka bobo. Assalamualaikum, knock knock. Good morning. Mona, slidingan yuk. Maunya apa? Ayo rumah-rumahan aja, tenda-tenda aja. Loh, ayo kita sliding dulu di bos. Ya mau. Tidak hanya di ruang depan yang jadi tempat area bermain Moana, Ria Ricis juga mengajak tim Insert untuk melihat satu kamar yang berisi rak-rak mainan yang sering dimainkan Moana. Menariknya, jenis mainan ini bisa digunakan tidak hanya untuk anak-anak perempuan, melainkan juga laki-laki. Benar, di dalam sini ada sini. Mona, kita lihat your toys, come on. Come in. Mona mau ajak teman-teman lihat kamar mainnya Mona. Cantik kan? Ini agak sedikit berantakan ya. Silakan masuk aja om, nggak apa-apa. Aku rancang emang khusus mainannya dia semua, ada tempat bermainnya juga. Jadi emang ruang bawah itu khusus buat tamu-tamu aja, buat klien-klien. Jadi lantai 2 full mainan dia semua gitu. Jadi kalau di rumah lama sekarang ini lantai 1-nya penuh mainan, di rumah 2 lantai 2. Ternyata meski tumpukan mainan Moana begitu banyak, rupanya tersirat kebaikan yang dilakukan sang ibu. Ria Ricis yang kerap kali menyumbangkan atau memberikan mainan tersebut kepada anak murid di sekolah yang ia dirikan atau kepada mereka yang membutuhkan. Ambil yang kamu paling suka. What toys do you like? Apa ya? Kuda? Ambil tuh kudanya tuh yang biru, yang blue horse. Yes. Bilang aku suka ini. Aku suka itu. Kuda. Oh sama kudanya naik stroller. Kuda-kudaan sih. Dia sebenarnya suka semua sih, cuma dia masuk ke random. Kayak aku tuh suka ngumpul-ngumpul gini-ginian loh. Tuh ada banyak, tapi aku satuin. Misalnya kayak gini ada berapa. Kadang-kadang aku punya sekolahan juga, punya TK. Jadi ini aku suka kumpul-kumpulin, aku bagi-bagiin ke anak-anak murid aku. Kayak misalnya dia pintar jawab pertanyaan apa, ntar kasih ini satu gitu. Jadi banyak sih kayak gini kan, cewek cowok juga bisa mainin. Terus itu ada Hafiz juga kan, Hafiz yang buat ngaji-ngaji itu ada juga. Jadi cewek cowok juga bisa main, juga bisa dibagi-bagiin juga. Gitu sih. Nggak mubazir ya kan? Betul. Kali ini juga kado dia ulang tahun masih ada tuh di situ, kado waktu dia ulang tahun. Dia sebenarnya suka satu, saya yang suka ngumpulin. Jadi memang dulu waktu dia bayi itu DSA-nya menganjurkan untuk sebenarnya nggak boleh banyak-banyak karena ntar fokusnya takut kebagi. Tapi seiring berjalannya waktu dia udah ada terapi dan segala macam. Akhirnya boleh lagi ngumpul mainan yang banyak, jadi aku beli lagi yang banyak. Karena aku juga suka bagi-bagiin juga kan. Sebagai seseorang yang mengawali karir menjadi konten kreator yang kini mereview mainan, dengan adanya ketertarikan untuk membeli mainan dan kemudian dikontenkan, Ria Ricis merasa tak ada yang terbuang sia-sia. Ia menampik jika mainan Moana yang sebanyak ini dianggap suatu hal yang mubazir. Enggak sih, kalau dibilang mubazir enggak, karena dari aku pribadi juga suka ngebagi-bagiin. Aku kasih hadiahnya adalah rumah yang isinya mainan semua, jadi dia nggak merasa terbebani dengan sekolah dan les-lesnya dia juga. Ternyata tidak hanya ruang kamar hingga lantai spesifik yang akan jadi tempat pemberhentian segala macam mainan Moana. Mobil pribadi yang dikhususkan untuk anak 3 tahun ini juga diisi dengan berbagai macam mainan untuk menemaninya selama menggunakan mobilnya itu.
Aku dari dia belum lahir malah aku udah mempersiapkan mobil emang khusus buat anak, karena aku tahu begitu anak aku lahir dia pasti mobilitasnya juga tinggi dan gak mungkin ganggu pekerjaan aku juga, jadi aku udah siapin mobil dia. Mobil biasa lah, mobil lama itu. Ayo kita lihat mobilnya Mona yuk. Mobil Mona juga mau ditukar, nanti Desember mau tukar mobil. Ayo kita lihat mobil Mona. Look at this. Wow, pemirsa lihat ini. Kamu mau naik? Ini adalah isi mobilnya Moana, karena ini mobil untuk operasional dia ya. Jadi isinya tentu ada mukena buat pengasuhnya biar tetap sholat 5 waktu. Payung ini dia beli sendiri di bandara. Aku ingat sekali momen waktu dia mau ke Maldives atau ke Mekah ini ya. Waktu ke Maldives dia malah beli payung ya. Hujan kagak, malah beli payung hujan dia. Jadi payungnya beli di bandara. Terus ada ini raket-raketan. Bukan, ini karena memang dia kan anaknya kan sport banget dan dia tuh ada les sport ya teman-teman pemirsa ya. Congklak juga, dia suka main sama susternya. Kalau congklak saya nggak bisa, saya ngerti cara mainnya. Dan yang paling penting adalah tuh tenda-tendaan lagi. Nah, percaya kan kalian? Tidak hanya mainan, makanan ringan hingga buku bacaan juga tersebar di beberapa bagian dalam mobil. Layaknya public figure yang menjadikan mobil sebagai rumah kedua. Sepertinya Moana di usia yang masih sangat kecil sudah mulai terbiasa dengan hal ini. Cemilan penting banget, di ujung sana ada cemilan Moana. Dia kayak apa ya, super corn gitu, kayak jagung. Karena dia kalau ngemil-ngemil itu harus minim kalori ya, nggak boleh garam kebanyakan juga. Terus ada stroller, ini juga Moana kan udah kakak, kok pakai stroller sih? Mama udah kakak apa masih adek? Mana pati adek? Mona masih adek, bukan udah kakak? Mana udah kakak?